Halo hai Sobat Komik Kabi. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita komik yang berjudul The Revenge of the Betrayer Strong Knight. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Diawali dari situasi yang menegangkan di alun-alun kota, di mana terlihat seorang pria dengan tubuh yang terbakar. Pria tersebut sedang menjalani eksekusi akibat suatu kesalahan. Sambil menjerit kesakitan, pria tersebut teringat kembali akan perjanjian yang terjadi antara dirinya dengan seorang ratu, di mana dalam perjanjian itu, imbalan yang didapat adalah sebuah pernikahan dengan sang ratu, jikalau pria tersebut berhasil mengalahkan Black Dragon Queen. Dari situlah awal mula klan terbuai, dan pada akhirnya, klan berhasil mengalahkan Black Dragon. Banyak yang memuji keberhasilan klan karena telah memenangkan pertempuran tersebut. Karena selama ratusan tahun, tidak ada yang bisa mengalahkan Black Dragon. Hanya klan saja yang mampu mengalahkannya. Perayaan untuk kemenangannya pun dilaksanakan di aula kerajaan. Di saat itu, ratu mengajak klan untuk bersulang dan memberikan segelas minuman. Dan di saat bersamaan, klan teringat dengan janji sang ratu. Namun, saat klan meminum air tersebut, tiba-tiba badannya jatuh tersungkur di lantai. Klan menyadari ada yang tidak beres dengan minuman tersebut. Benar saja, sesaat klan terjatuh, sang ratu menghampirinya dengan wajah yang licik. Saat itu juga, ada prajurit yang mengatakan bahwa klan telah menghasut para knek dan mencoba untuk memulai sebuah pengkhianatan terhadap sang ratu. Namun, anak buah klan tidak percaya akan tuduhan tersebut dan berkata bahwa kapten mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Saat itu juga, ratu langsung memberikan perintah bahwa siapapun yang membela pengkhianat akan dibunuh, karena kesalahan klan sudah ditentukan. Klan pun hanya bisa terdiam dan menahan rasa sakit akibat efek minuman itu. Anak buahnya pun hanya terdiam tanpa bisa melakukan apapun. Senyum licik pun terpancar dari wajah seorang knek yang licik. Klan hanya bisa menunduk di hadapan ratu dengan sejumlah tombak yang terhunus ke badannya. Cerita kembali saat dimana klan menjalani hukuman. Klan berteriak dengan kencang bahwa dirinya tidaklah berkhianat. Namun para rakyat banyak yang mencaci dan meneriaki klan atas tuduhan pengkhianatannya. Bahkan para rakyat melemparinya dengan sejumlah sayuran dan buah-buahan. Saat sedikit demi sedikit tubuh klan mulai terbakar, klan bertekad untuk balas dendam kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Api pun berkobar melahap tubuh klan sampai tak tersisa. Salju pun turun menyapu dinginnya malam. Tiba-tiba muncullah seorang wanita berjalan mendekati tiang eksekusi. Wanita tersebut kemudian berkata, "Jiwa yang malang, kehidupanmu selama ini hanya dalam mimpi dan delusi. Tapi itu tidaklah penting. Era magic akan segera tiba. Aku akan memberimu kesempatan kedua." Wanita tersebut kemudian mengaktifkan skill magicnya, yakni Ring of Pet Magic. Seketika, tubuh klan kembali muncul dan bangkit dari kematian. Dengan wajah lirih, klan berkata bahwa dia akan menghancurkan dunia ini. Tidak terasa, 3 tahun telah terlewati. Di tengah keramaian para penduduk kerajaan, terlihat seorang ksatria yang sedang duduk santai di atas atap rumah penduduk. Ksatria tersebut tidak lain adalah Klan. Dia terlihat sedang bosan menunggu dan memperhatikan keadaan sekitar. Seketika, Klan langsung bangkit dan melompat ke kerumunan para Ordok Knight. Ternyata dia menunggu momen yang tepat untuk mengejutkan para Knight tersebut. Di situasi itu, terlihat seorang knek bertubuh besar sedang memperkenalkan diri mereka. "Kami adalah Ordok Knight. Siapapun yang membawa senjata agar cepat segera menyerahkan." Para penduduk yang ketakutan segera mematuhi instruksi tersebut. Namun, ada seorang gadis kecil yang terlihat merangkul sebuah pedang kecil. Gadis kecil itu berkata dengan lirih, "Tolong maafkan aku. Ini kenang-kenangan dari ibuku. Pedang ini tidak ada harganya." Mendengar perkataan anak kecil itu, knek tersebut terlihat sangat marah dan berteriak, "Diam, ini perintah dari raja. Cepat serahkan pedang itu." Namun gadis kecil itu tetap tidak mau menyerahkannya. Seketika,
Kenek tersebut mengangkat pedangnya dan berniat untuk mengakhiri hidup gadis kecil itu. Dan saat Kenek tersebut menebaskan pedangnya, tiba-tiba sebuah kilatan mana menghantam pedang tersebut sampai terlepas dari genggaman Kenek itu. Dalam kebingungan, Kenek tersebut berteriak, "Siapakah kau di sana?" Dengan nada santai, Clan berkata, "Tentunya, aku ini adalah tuanmu." Dan di saat itu juga, para penduduk mulai berteriak, "Itu Shiro, dia adalah orang yang menghukum para Kenek kotor." "Akhirnya kita terselamatkan," ucap salah seorang penduduk. Tak terima dengan hal itu, Kenek tersebut langsung berteriak dengan lantang, "Kalau kau berani melawan, kami tidak akan memaafkanmu." Kenek tersebut memerintahkan para bawahannya untuk segera menangkap Clan. Mereka mencoba menyerang secara bersamaan. Namun, belum sempat menggapai tubuh Clan, para prajurit tersebut langsung terpental semuanya ke tanah. Melihat hal itu, Kenek bertubuh besar langsung mencoba menyerang Clan dan menghunuskan pedangnya. Seketika, Clan mampu menahan dan menggenggam tangan Kenek tersebut sambil berkata, "Apa kau mencuri senjata semua orang dengan tujuan untuk mengumpulkan serpihan Magic Toll?" Melihat hal itu, Kenek tersebut mencoba untuk melawan. Namun, dengan cepat Clan menghantamkan kakinya ke arah alat vital Kenek tersebut dan kembali berkata, "Tinggalkan semuanya. Kalau tidak, aku akan pastikan kau tidak akan hidup sebagai lelaki lagi." Kemudian, dengan tubuh setengah telanjang, para Kenek tersebut lari terbirit-birit meninggalkan area itu. Setelah kejadian itu, terlihat gadis kecil mengucapkan terima kasih kepada Clan. Clan kemudian berkata, "Jangan sungkan, aku bukanlah orang yang baik. Aku hanya pencuri yang jujur. Dan dengarkan semuanya dengan baik. Semua yang telah ditinggalkan oleh para Kenek itu sekarang telah menjadi milik kalian. Ambillah apapun yang kalian mau." Para penduduk pun bersorak meriah sambil meneriakkan nama Shiro, yang tidak lain adalah Clan. Ternyata, kejadian tersebut telah sampai ke telinga pimpinan para Kenek itu. Dia berkata dengan geram, "Dasar kau, Shiro, lihat saja nanti." Di suatu malam di tengah kota, Shiro terlihat sedang duduk di atas atap rumah penduduk, sambil memperhatikan belati di tangannya yang berisi serpihan magic artifact. Shiro merasa bosan dengan keadaan yang menimpa dirinya. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul penyihir perempuan bernama Mucius. Dia berkata, "Kenapa kamu tetap merasa bosan seperti itu? Padahal kamu adalah seorang pencuri yang baik, yang dihormati oleh banyak orang." Shiro pun menjawab bahwa dia tidak memperdulikan soal kehormatan yang diberikan para penduduk kepadanya. Shiro hanya berpikir bahwa itu hanyalah sebuah kesenangannya saja. Mucius pun kembali berkata bahwa dia merasa bingung. Kenapa seorang Kenek terkuat yang sering turun ke medan perang seketika berubah menyenangi rakyat biasa? Sambil melemparkan belatinya, Shiro pun merasa tersinggung dengan ucapan Mucius dan berpikir bahwa Mucius telah meledeknya. Mucius pun berkata bahwa dia tidak akan mungkin mengolok-olok seorang mantan Kenek King. Di situasi itu, Shiro merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa, meski dahulu dirinya adalah seorang Kenek terkuat. Namun Kenek itu telah mati karena dieksekusi oleh tuduhan pengkhianatan. Mucius pun mencoba untuk menyemangati Shiro dan berkata, "Tapi kamu masih hidup. Selama kamu masih hidup, pasti masih ada kesempatan." Mendengar itu, Shiro pun kemudian menanyakan tentang alasan Mucius menyelamatkannya dari kematian. "Apakah tujuanmu menghidupkanku kembali?" ucap Shiro. Mucius pun menjawab, "Apakah salah jika aku tidak punya tujuan tertentu? Melihat seseorang yang kesulitan menghadapi takdirnya sendiri itu bagiku sangat seru. Jadi aku tidak punya tujuan apapun. Tak peduli apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu berada di sisimu," ucap Mucius yang meyakinkan sambil memeluk erat badan Shiro. Di tempat yang berbeda, yakni di Kastil Lin, kediaman dari Kon Aison,
terlihat seorang Knack sedang bersujud di hadapan pemimpinnya, yang tidak lain adalah Yuan Aison. Saya sudah melakukan yang terbaik, tapi orang itu terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa saya lawan, ucap Knack tersebut. Sambil melemparkan gelas berisi minuman, Tuan Aison berkata, "Kau pecundang tak berguna. Dengan jumlah pasukan sebanyak itu, kau tetap tidak bisa mengalahkannya." Sambil mendekati Knack itu, Tuan Aison berkata, "James, aku telah memberikanmu ribuan kesempatan, namun kau selalu membuatku kecewa. Dengan cara apa aku bisa menyingkirkanmu?" Mendengar hal itu, James pun memohon untuk diberikan kesempatan satu kali lagi. Kali ini dia pasti akan menangkap Shiro. Namun Tuan Aison terlihat sudah sangat kecewa, karena dia sudah begitu banyak memberikan kesempatan kepada James. Lalu, muncul dua orang Knack menghadap Tuan Aison, yang salah satunya bernama Barry. Tuan Aison memerintahkan mereka berdua untuk mempersiapkan perangkap untuk menangkap Shiro. Tuan Aison berharap tidak ada kata gagal dalam tugas kali ini. Barry pun mematuhi perintah tersebut. Sementara itu, James akan tetap dibiarkan hidup. Namun dia tidak lagi menjadi Kapten Knight. Mulai sekarang, James akan bertugas sebagai prajurit biasa yang akan membantu Barry. Dengan berat hati, James pun mengiyakan perintah tersebut. Situasi beralih ke tengah kota, di mana terlihat Shiro dan Mucius memantau situasi sekitar dari atas rumah penduduk. Dari atas itu, Shiro bisa melihat cara para prajurit itu menindas orang biasa. Menurut ramalan dari Ring of Fate, saat serpihan magical artifact, yakni Violet Flame Blade terkumpul kembali, malapetaka akan menimpa Kastil Lin, ucap Mucius. Dengan nada santai, Shiro pun menjawab, "Itu tidak ada urusan denganku. Apa kau sungguh mengira aku akan menjadi pencuri yang baik demi keadilan? Aku tak akan melakukan hal sebodoh itu." Di tengah percakapan mereka berdua, tiba-tiba sesuatu terjadi. Melihat hal itu, Shiro pun langsung bangkit dan bersiap. Apa yang terjadi? Ternyata mereka tidak pernah belajar. Bahkan setelah aku menghajar mereka habis-habisan kemarin, mereka masih saja berulah, ucap Shiro. Sepertinya tujuan mereka kali ini berbeda, ucap Mucius yang merasa curiga. Shiro pun seketika pergi melompat. Dia tidak peduli dan akan menghajar mereka kembali. Di situasi itu, terlihat Barry sedang berusaha mengobrak-abrik rumah penduduk. Para penduduk pun berteriak histeris. "Apa yang kamu lakukan?" "Itu rumah yang sudah susah payah kubangun," ucap salah seorang penduduk. Dengan ekspresi marah, James mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tuan Aison. Para penduduk diminta untuk menyerahkan semua benda berharga. Jika tidak, mereka akan menyesalinya. James pun terlihat berusaha mengintimidasi seorang penduduk. Dia menendang orang tua itu hingga tersungkur ke tanah. Melihat hal itu, penduduk memaki James dan mengatakan bahwa James tidaklah jera. Padahal dia baru saja telah dihajar oleh Shiro. Sambil menahan sakit akibat diinjak oleh James, orang tua itu menyebut nama Shiro. Di situasi itu, James pun sempat berpikir, kenapa lagi dia melakukan pekerjaan kotor itu? Namun, belum sempat dia melepaskan orang tua itu. Sebuah tendangan keras menghantam pipi James. James pun terpental jauh akibat tendangan itu. Sosok Shiro pun muncul di tengah kejadian itu. Para penonton pun berteriak lega karena kehadiran Shiro. "Oh, jadi kau yang bernama Shiro," ucap Barry. "Benar, aku adalah mimpi terburukmu," ucap Shiro dengan lantang. Seketika, Barry langsung melancarkan pukulannya ke arah Shiro. Sambil tertawa, Shiro hanya menahan pukulan itu dengan jari telunjuknya saja. Barry pun merasa heran. Bagaimana bisa serangan penuhnya hanya ditahan menggunakan jari saja? Melihat hal itu,
Barry kemudian langsung menangkap lengan Shiro dan menginstruksikan anak buahnya untuk segera menangkapnya. Namun, Shiro tidak tinggal diam. Dia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya. Kemudian muncul pancaran mana keluar dari telunjuknya. Barry sangat kaget melihat kejadian itu. Kemudian Shiro mengarahkan telunjuknya tersebut ke tanah. Dan pancaran energi dahsyat terlihat menghantam tubuh Barry dan para prajurit di sekitarnya. Hingga tubuh Barry terpental keras ke dinding rumah penduduk. Barry pun terlihat keheranan. Mengapa Shiro memiliki Knight Power? Kau ini siapa? Ucap Barry. Sambil mendekati ke arah Barry, Shiro memegang kepalanya dan berkata, "Apakah kau kaget? Aku tentunya bisa menggunakannya lebih ahli dari dirimu. Siapakah aku ini tidaklah penting. Cepat beritahu aku, apa perintah dari atasanmu? Dan kenapa kalian terus-menerus merampas dari kota ini?" Barry pun terlihat bersikeras tidak ingin memberitahukan alasannya, karena dia merasa telah berhutang budi dengan Tuan Aison. Barry tidak akan mengkhianatinya. Melihat hal itu, kemudian Shiro berniat menunjukkan wajah aslinya. "Aku adalah manusia yang lebih bengis dari bosmu," ucap Shiro dengan wajah yang geram. Dengan tatapan tajam, Shiro berusaha meyakinkan Barry bahwa jika dia tidak memberitahunya, maka Shiro akan membunuh orang tua, istri, dan putra Barry. Setelah itu, Shiro akan menguliti tubuh Barry untuk diberikan makan kepada anjing. Mendengar hal itu, Barry pun ketakutan. Dia kemudian memberitahukan semuanya kepada Shiro bahwa yang mempekerjakannya adalah Tuan Aison, dan dia sedang mencari serpihan dari magical artifact. Shiro pun terkejut. Sambil menunjukkan belati di tangannya, dia berkata, "Apakah seperti ini?" "Iya, itu dia. Serpihan dari Violet Flame Blade," ucap Barry. Shiro pun kembali menanyakan apakah mereka ada tujuan yang lainnya. Barry berkata bahwa tujuan mereka hanyalah itu saja. Setelah mendengar penjelasan itu, Shiro kemudian memperbolehkan Barry membawa anak buahnya pergi dari tempat itu. Namun, kalau suatu saat Shiro melihat Barry kembali berulah, Shiro pun mengancam bahwa dia tidak akan segan-segan membunuh keluarga Barry. Dengan penuh rasa takut, sambil berlari, Barry pun berkata bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Sambil memandang ke arah Kastil Lin, Shiro pun berpikir bahwa kedamaian tidak akan bertahan lama di kota ini. Sementara itu, di luar Kastil Lin, para penduduk banyak membicarakan tentang seorang pria luar biasa yang akhir-akhir ini muncul di sekitar Kastil Lin. Pria tersebut mencoba untuk melindungi rakyat dari kebengisan para prajurit kastil. Ada yang terlihat memuji tindakannya, bahkan ada yang berkata sebaliknya. Di tengah keramaian itu, terlihat seseorang wanita berjubah hijau mendengarkan perkataan para penduduk. Sambil tersenyum, wanita itu berkata, "Itu pasti kakak Shiro. Tunggu, aku Kak Shiro, aku akan segera ke sana." Di tengah kota, Shiro terlihat berjalan santai sambil memperhatikan serpihan magical artifact. Shiro berpikir bahwa hari ini dia akan mendatangi kediaman Count dan menghajarnya. Tiba-tiba dari arah belakang, terdengar teriakan seorang wanita. Sambil melompat ke arah Shiro, wanita itu berteriak, "Akhirnya aku menemukanmu." Shiro pun sangat kaget. Badan mereka berdua pun terjatuh ke tanah. Para penduduk pun merasa keheranan menyaksikan hal tersebut. Perempuan itu terlihat memeluk erat badan Shiro. Namun Shiro merasa keheranan. Siapakah wanita itu yang tiba-tiba saja menghampirinya dan memeluk badannya? Kemudian wanita itu memperkenalkan dirinya. Dia adalah Knight jenius bernama Carol. Dia mendengar bahwa Shiro sedang dalam masalah, makanya dia bergegas ke kota itu. Sambil memperlihatkan muka cemberut, Shiro berkata, "Maaf, tapi aku tidak butuh bantuan apapun. Cepatlah kau pulang." Sambil memasang muka memelas, Carol berkata, "Apakah benar ucapanmu itu? Padahal aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Mengapa kau mengusirku?" Melihat hal itu, Shiro pun seketika melempar badan Carol dari tubuhnya. Carol tetap berusaha meyakinkan Shiro bahwa dia juga ingin menjadi pencuri yang baik. Dia mau membasmi orang-orang yang jahat.
Tentu saja, hal itu pun turut disaksikan oleh para penduduk sekitar. Di kondisi itu, mau tidak mau Shiro pun menuruti keinginan Carol. Kemudian Carol menunjukkan sebuah botol yang berisi cairan. Dia menjelaskan kepada Shiro bahwa botol itu berisi cairan berbau busuk, yang akan bisa membuat seseorang tidak akan bisa makan selama 3 hari. Dan dia ingin menggunakannya bersama dengan Shiro. Mendengar hal itu, Shiro pun berpikir bahwa ternyata Carol lebih bengis dari dirinya. Shiro pun terlihat tertarik dengan senjata yang ditawarkan oleh Carol. Baiklah kalau begitu, aku akan membawamu bersamaku. Tapi, daripada kau menjadi pencuri yang baik, aku akan mengajarkanmu bagaimana caranya mengusik orang-orang jahat itu, ucap Shiro sambil berjalan merangkul badan Carol. Mereka berdua berniat akan pergi ke Kastil Lin untuk melawan Kon Aizen. Di Kastil Lin, Kon Aizen terlihat panik dan marah besar kepada para bawahannya. Dasar orang tak berguna. Menangkap satu pencuri saja kalian tidak becus, ucap Kon Aizen. Tiba-tiba, seorang prajurit melapor bahwa ada penyusup yang memasuki kastil. Dengan geram, Kon Aizen menanyakan, siapakah penyusup itu yang telah berani masuk ke wilayahnya? Penyusup itu seorang gadis muda, tapi taktiknya tak terduga. Dia melemparkan kotoran berbau busuk ke arah kami, dan semua orang langsung pingsan di tempat, ucap prajurit itu. Mendengar hal itu, Kon Aizen terlihat sangat geram. Tiba-tiba, dari atas atap, Shiro melompat terjun ke hadapan Kon Aizen. Kon Aizen pun terlihat sangat terkejut. Siapa kau? Ucapnya. Shiro pun menunjukkan wajahnya. Astaga, kau lagi, ucap Kon Aizen. Seketika, Shiro langsung menyerang Kon Aizen. Dia mencekik dan menghantamkan tubuh Aizen ke dinding. Kau takkan bisa kabur, ucap Shiro. Kon Aizen terlihat sangat ketakutan. Dia berusaha mengajak Shiro untuk bicara baik-baik. Sementara itu, para prajurit berusaha mencoba mendekat ke arah Shiro. Apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku dengan tombak yang tumpul itu, ucap Shiro. Tiba-tiba, Carol pun muncul dan menyerang para prajurit itu. Kemudian Carol melemparkan botol yang berisi cairan berbau busuk ke arah para prajurit. Botol tersebut kemudian pecah menghantam lantai dan mengeluarkan cairan yang berbau sangat busuk. Seketika, para prajurit panik mencium aroma itu. Mereka langsung muntah dan roboh seketika. Sementara itu, terlihat Shiro masih mencekik leher Kon Aizen dengan kuat. Kon Aizen terlihat tidak berkutik sama sekali. Kau sudah tidak punya harapan lagi sekarang. Sekarang mari kita berbicara masalah Mako Depis. Kemudian Shiro menancapkan belatinya tepat ke pergelangan tangan Kon Aizen. Kon Aizen langsung jatuh tertunduk. Tolong, jangan lakukan itu. Aku akan bicara, ucap Kon Aizen. Dan saat Kon Aizen ingin berkata, tiba-tiba muncul seseorang yang melemparkan panah ke arah Kon Aizen. Shiro tak sempat menangkisnya. Panah tersebut tepat menghujam dada Kon Aizen. Kon Aizen menjerit kesakitan. Badannya langsung memerah. Sepertinya panah tersebut mengandung racun yang mematikan. Melihat hal itu, Shiro langsung berusaha mengejar sosok itu. Namun sosok itu dengan cepat menghilang dan berhasil kabur dari kejaran Shiro. Kon Aizen terlihat terkapar sekarat akibat terkena panah beracun itu. Dia seketika terbunuh akibat serangan mendadak itu, tanpa sempat berkata apapun kepada Shiro. Sungguh, kematian yang menyedihkan, ucap Shiro. Di lain tempat, terlihat seseorang menghadap pimpinannya. Dia berkata bahwa dia sudah menghabisi Kon Aizen. Nampaknya, kita harus mulai bergerak. Tak kusangka, mereka tak bisa mengurus semua ini dengan benar. Kita tidak bisa membiarkan Shiro mencuri fragmen itu, ucap laki-laki yang tengah duduk di sebuah kursi singgasana. Dari 2 serpihan yang tersisa, salah satunya ada di tangan Shiro, ucap bawahan tersebut. Mendengar itu, pimpinan tersebut terlihat sangat murka. Kalau kau bisa membunuh Shiro dan mendapatkan semua serpihannya, maka divine power di dalam Mako Depis akan sepenuhnya terbuka. Kau akan menjadi yang terkuat di dunia. Kau akan menjadi dewa dan mengguncangkan dunia ini sampai ke intinya. Dan aku akan mengakhiri semuanya, ucap bawahan tersebut meyakinkan. Sementara itu, di dalam Kastil Lin, terlihat para penduduk beramai-ramai memasuki kastil. Mereka berniat akan mengambil emas karena tahu Kon Aizen telah mati. Para penduduk bergiliran mengangkut emas jarahan dari dalam kastil itu. Sementara itu, Shiro dan Mucius memperhatikan dari atas para penduduk yang mengangkut harta dari dalam kastil. Apa pemandangan ini membuatmu tenang, ucap Mucius. Iya, melihat satu bajingan jatuh,
membuat moodku sedikit lebih baik, ucap Shiro. Carol pun terlihat sangat senang atas keberhasilannya mengalahkan para prajurit itu. Bersama kakak Shiro, memang sangat menyenangkan sekali, ucapnya. Sambil memegang kepala Carol, Shiro pun mengatakan bahwa setelah ini, situasi akan menjadi lebih seru. Carol pun menanggapinya dengan penuh rasa semangat. Museus pun mengingatkan Shiro bahwa orang-orang yang mendukung Aison tentu tidak akan tinggal diam karena Shiro telah mengusik mereka. Namun, Shiro menyikapinya dengan tenang. Dia merasa tidak ada yang perlu ditakutkan tentang hal itu. Carol pun juga terlihat sangat bersemangat untuk menghadapi lawan selanjutnya. Sambil tersenyum lirih, Museus berkata, sebentar lagi akan terjadi hujan darah yang mengguyur kota ini. Sementara itu, terlihat berita menghebohkan dari para penduduk bahwa Shiro telah membunuh Tuan Aison. Tuan Kain juga memberikan komentar terkait kematian Kon Aison. Para penduduk memuji-muji kehebatan Shiro. Berita itu pun sampai kepada Shiro. Namun, Shiro hanya menyikapinya dengan dingin. Dia menganggap bahwa itu bukanlah apa-apa. Dan tidak perlu ada yang dibanggakan. Di dalam berita itu, dikatakan bahwa Tuan Ken mengundang Shiro untuk datang ke kediamannya untuk sebuah jamuan makan. Shiro pun terlihat berjalan untuk menuju ke kediaman Tuan Ken. Sementara itu, di dalam sebuah kastil, terlihat tubuh kaku seorang perempuan yang terlihat diawetkan di dalam sebuah balok berisi cairan. Terlihat juga seorang lelaki yang berbicara kepada perempuan itu, yang tidak lain adalah Tuan Ken. Bawahannya kemudian melaporkan bahwa dia sudah menerbitkan pengumuman tentang keberhasilan Shiro dan undangan perjamuan untuk Shiro. Tuan Ken berkata bahwa Shiro pasti akan datang, walaupun Shiro tahu bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Tuan Ken terlihat sangat geram. Dia berkata, nanti kita akan lihat apakah dia bisa pulang dengan selamat atau tidak. Itu akan menjadi berita yang menarik untuk semua orang. Bawahannya tersebut kemudian mengingatkan bahwa menurut mata-mata, Shiro adalah orang yang hebat. Mengalahkannya secara langsung tentu akanlah sulit. Apakah kau meremehkan kemampuanku? Ucap Tuan Ken. Apakah kau pikir ini hanya jebakan semata? Kemudian Tuan Ken terlihat memanggil sesosok makhluk yang bernama Lion of Quartz Flame. Seketika muncul sesosok binatang buas yang mengerikan. Kakinya dibelenggu oleh rantai besar. Melihat hal tersebut, sontak saja. Bawahnya terlihat sangat kaget. Aku telah menggunakan 6 shot untuk membuat senjata percobaan. Dengan mensinkronkan serpihan dari Powerful Flame Blade dan Flame Leon biasa. Kekuatan yang dihasilkan akan sangat besar. Dan ini adalah kekuatan dari Powerful Flame Blade. Dan jika semua serpihan telah digabungkan, mereka akan dapat menghancurkan dunia ini. Dan mimpi kita akan menjadi kenyataan. Bukankah begitu? Tapi sayangnya, kau sudah tidak ada di sini, ucap Tuan Ken sambil menatap ke arah Aisyah. Sementara itu, di depan sebuah kastil, para penduduk ramai berkumpul. Mereka terlihat kurang yakin, apakah Shiro benar-benar akan datang memenuhi jamuan Tuan Ken. Tiba-tiba, Shiro pun muncul di keramaian tersebut. Terlihat Carol berjalan di samping Shiro sambil memegang sebuah bendera. Melihat hal itu, Tuan Ken menyambut dengan hangat kedatangan Shiro. Aku telah menunggu kedatanganmu, wahai pencuri baik bernama Shiro. Aku takkan melupakan pencapaian yang telah kau berikan kepada Kastil Lin, ucap Tuan Ken. Shiro pun menjawab, aku sangat tersanjung kalau kau masih mengingatku. Tentu saja, siapapun yang telah berkontribusi pada Kastil Lin secara alami akan selalu diingat, ucap Tuan Ken. Sambil berkata meyakinkan, Tuan Ken mengajak Shiro untuk menjadikan Kastil Lin ke masa depan yang lebih cerah. Kemudian Tuan Ken segera mengajak Shiro untuk masuk ke dalam kastil, untuk menikmati hidangan minuman dan makanan yang telah disediakan. Di perjamuan itu, Tuan Ken mempersilahkan Shiro untuk menikmati hidangan sebanyak yang Shiro mau. Namun, Shiro menolak tawaran itu dengan alasan bahwa dia sudah kenyang, karena dalam perjalanan tadi dia sudah makan. Namun Tuan Ken menganggap bahwa Shiro tidak mempercayainya dan meragukan perkataan sebelumnya. Dengan ucapan yang berani dan tegas, Shiro mengatakan bahwa dia tahu tujuan perjamuan ini, dan dia akan memastikan ketika dia telah membunuh mereka semua. Mendengar ucapan Shiro tersebut, bawahan Tuan Ken menjadi sangat geram. Namun, Tuan Ken menahan amarah anak buahnya tersebut sambil berkata, kalau kau mengetahui semuanya, kenapa kau tetap datang kemari? Kemudian dengan santainya Shiro berkata, bahwa keperluannya datang ke tempat itu adalah untuk mengetahui benda apa yang sebenarnya ada di tangannya itu. Tiba-tiba, dari arah belakang,
Sebuah panah melesat cepat mengarah ke badan Shiro. Namun panah tersebut berhasil ditangkis oleh Carol. Apa sandiwaranya sudah selesai, ucap Shiro. Setelah mendengar perkataan Shiro, seketika para bawahan Tuan Ken langsung menyerang ke arah Shiro. Mereka berusaha menebas tubuh Shiro secara bersamaan. Namun hal itu terlihat sia-sia. Shiro langsung menunjukkan skillnya yakni Strike of the Upper World. Seketika tubuh mereka langsung terpental tanpa sempat menyentuh badan Shiro. Pancaran energi yang dihasilkan terlihat sangat kuat. Sampai-sampai Tuan Ken ikut menahan pancaran energi tersebut. Kemudian Shiro membuka penutup mukanya. Dia kemudian mengeluarkan skill aktifnya dan diarahkan ke arah Tuan Ken. Tuan Ken berusaha menahan serangan Shiro. Dan kemudian bawahan Tuan Ken membangkitkan sosok makhluk yang berasal dari serpihan Magic Artifact. Seketika itu juga, muncullah sesosok hewan besar bertubuh singa dengan pancaran energi yang sangat besar. Shiro pun kaget melihat hal itu. Hewan tersebut adalah Lion Whirlpool Flame. Kemudian, Tuan Ken memerintahkan hewan itu untuk menyerang ke arah Shiro. Shiro pun berhasil menghindar dari serangan itu, sambil berkata, "Apakah hanya ini kemampuanmu? Ternyata kau adalah hewan yang lembek." Cerita berlanjut ke chapter berikutnya. Terima kasih untuk para sobat yang sudah menonton.